dahulu agar memberikan kesempatan kepada jemaah yang datang belakangan. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah,
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur atas berbagai limpahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat Islam sampai hari ini. Sehingga karena atas limpahan kasih sayangnya lah kita dapat melaksanakan ibadah saum selama 1 bulan penuh dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini, saumnya, salat-salatnya, tilawah Al-Qur'annya, qiyam Ramadannya, iktikafnya, infak sedekahnya, dan amal-amal ibadah lainnya dalam terima amalan kita semua. Balas dengan pahala yang berlipat. Tetapnya sebagai amal soleh, sebagai bekal kita kelak di akhir menghadap Sang Pencipta. Dan segala dosa dan keburukan akhlak kita, baik yang disengaja maupun tidak, Allah mengampuni. Semoga kita semua diberikan kekuatan lahir dan batin untuk menegakkan ketauhidan, keimanan, keislaman, dan istiqomah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita pada 11 bulan berikutnya. Salawat dan salam semoga tetap berlimpah kepada panutan agung Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan makhluk yang akhlaknya dan yang sangat disayangi umatnya, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, Nabi besar kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, seluruh sahabat setianya, umatnya yang setia dan taat mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Amin Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah Subhanahu wa taala, limpahan berkah dan karunia-Nya pada pagi hari yang berbahagia ini, Senin 1 Syawal 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 31 Maret 2025, bisa melaksanakan sholat Idul Fitri. Semoga langkah kaki kita menghadiri tempat ini Allah jadikan sebagai pengampun dosa-dosa kita di masa lalu dan masa yang akan datang, dan berkah untuk kita semua. Amin ya Allah. Hadirin rahimakumullah, sebelum pelaksanaan salat sunat Id dan khatib naik mimbar, perkenankan terlebih dahulu kami menyampaikan beberapa informasi dan laporan panitia kegiatan Ramadan 1443 Hijriah Masjid Darussalam Pondok Hijau Bintang sebagai berikut. Pertama, insyaallah yang akan bertindak sebagai imam yaitu Mulyana Abdullah, saya sendiri. Khatib adalah Al-Mukarram Ustaz Dr. Haji Mat Ali MA. Beliau adalah dosen di Universitas Indonesia dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Alhamdulillah keduanya telah hadir di tengah-tengah kita untuk melaksanakan tugasnya. Atas nama Yayasan dan Darussalam, Yayasan dan Dekan Darussalam, juga panitia kegiatan Ramadan dan jamaah, kami haturkan terima kasih atas kesediaan Ustaz
dari wajib dan imam pada sholat sunat Idul Fitri 1426 Hijriah di Masjid Darussalam. Menjadi kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Insya Allah sholat sunat Idul Fitri akan dimulai setelah selesai ini. Informasi kedua, informasi kegiatan terkait bulan Ramadan yang telah terlaksana sebagai berikut. Pertama, menyambut Ramadan dilaksanakan ada pengajian umum. Yang kedua, menyantuni kaum duafa sebanyak 50 kaum duafa di lingkungan Pondok Hijau. Yang kedua, kegiatan selama bulan Ramadan. Pertama, kegiatan rutin setiap waktu subuh, yaitu kultum, kajian Sabtu pagi, dan Ahad pagi, lanjut dengan tadarus masing-masing. Yang kedua, pelaksanaan sholat sunat tarawih. Yang ketiga, pesantren kilat untuk anak-anak dan remaja, serta perlombaan hafalan Quran, cerdas cermat, dan menggamblang. Yang keempat, pengajian anak-anak setiap sore dan diakhiri dengan sama-sama melakukan iktikaf. Yang kelima, tadarus Al-Quran oleh ibu Majelis Taklim Masjid Darussalam setiap pagi pukul 8 sampai selesai dan khatam pada saat tanggal 15 Ramadan. Yang keenam, menyediakan hidangan untuk takjil sepanjang bulan Ramadan. Yang ketujuh, Jumat Berkah berupa pemberian paket sembako, beras, telur, dan pisang kepada duafa sekitar Masjid Darussalam. Alhamdulillah selama 4 Jumat selama bulan Ramadan itu ada sebanyak 557 paket. Kemudian yang ke-8, bazar murah dengan menjual pakaian layak pakai dan sembako murah kepada masyarakat di sekitar Pondok Hijau. Yang ke-9, iktikaf di 10 hari terakhir dan dilanjutkan dengan makan sahur bersama. 10, peringatan malam Quran yang dilaksanakan pada malam 17 Ramadan. Kemudian 11, menebar paket sembako untuk duafa kepada duafa seputar komplek Pondok Hijau. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tahun ini tersebar sebanyak 370 paket dari rencana 350 paket dengan harga per paket sebanyak Rp190.000. Kemudian menerima dan menyalurkan zakat fitrah dan fidyah terkumpul. Zakat fitrah berupa beras sebanyak 215 kg dan berupa uang sebesar Rp19.835.000 dan atas nama 494 jiwa dan fidyah berkumpul Rp4.650.000. Alhamdulillah, zakat fitrah dan fidyah berupa uang telah disalurkan ke 231 mustahik di sekitar Pondok Hijau dan sekitarnya. Sedangkan zakat fitrah berupa beras telah disalurkan ke 13 yayasan di daerah Bandung dan sekitarnya. Penerimaan lain berupa zakat mal sebesar Rp119.465.000, infak sedekah Rp6.385.000, baksos sebesar Rp7.530.015. Ini untuk baksos tadi disalurkan ke 300 paket langsung habis disalurkan. Kemudian pelaksanaan sholat Idul Fitri, insyaallah sebentar lagi kita akan sama-sama laksanakan. 13 Silaturahim atau halal bihalal, insyaallah akan dilaksanakan pada hari Ahad 6 April 2025 atau bertepatan dengan 7 Syawal 1446 Hijriah. Kami tunggu pada semua jamaah warga Pondok Hijau untuk ikut bersama-sama halal bihalal akan laksanakan di masjid. Kemudian informasi ketiga, kami himbau jamaah agar perhatikan hal berikut. Pertama, membersihkan dan merapatkan sabu serta mengisi dan menyempurnakan sabu ke depan terlebih dahulu. Yang kedua, menonaktifkan atau memposisikan diam, silent, alat komunikasi HP. Kemudian yang ketiga, dimohon semua jamaah tidak beranjak dari tempat duduk sebelum khatib selesai berkhutbah, dan khusus kepada jamaah akhwat atau ibu-ibu perempuan dimohon agar sebelum khatib menyelesaikan khutbahnya tidak membuka dulu mukena.
kemudian menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan, bekas-bekas sholat agar dikumpulkan dan tidak berserakan. Ingat, kebersihan adalah bagian dari iman yang harus diimplementasikan. Keempat, perlu kami ingatkan kembali bahwa salat sunat Idul Fitri terdiri dari 2 rakaat dengan 1 salam. Pada rakaat pertama mengucapkan takbir 7 kali, rakaat kedua takbir 5 kali. Di antara takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terakhir, atas nama yayasan dan DKM Darussalam juga panitia kegiatan Ramadan 1446 Hijriah Masjid Darussalam, kami aturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan doa, dukungan, bantuan dan partisipasinya baik moral maupun material untuk membangunkan Masjid Darussalam dan suksesnya di kegiatan Ramadan tahun ini, antara lain kepada pertama para imam atau tadi ceramah yang telah bersedia amal dan berbagi ilmu untuk kebaikan di jalan Allah, yang kedua kepada jamaah yang telah berinfak untuk takjil, buka sahur bersama dan makan sahur dan juga paket sembako. Berikutnya kepada ibu-ibu yang telah menyediakan takjil atau buka bersama dan makan sahur. Kemudian kepada anak-anak dan remaja masjid yang telah berperan serta dalam kegiatan pesantren kilat maupun dalam perlombaan. Juga kepada ibu-ibu yang mengolah Jumat Berkah, kepada para petugas masjid yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk membersihkan masjid dan menggunakan aliran dan koma. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan jamaah lainnya yang insya Allah ikhlas berperan aktif mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk memakmurkan Masjid Darussalam ini. Juga terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah memberikan kepercayaan untuk menyampaikan infak, sedekah, zakat, wakaf dan lainnya melalui yayasan dan DKM Darussalam. Semuanya pasti Allah balas. Insya Allah menjadi catatan amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita masing-masing telah di yaumil akhir. Ya Allah, ya Rabbi, kami mohon perkenan-Mu membalas semua amal baik kami dengan pahala berlimpah, mencatatnya sebagai amal soleh, dan ampuni semua salah dan dosa kami. Ya Karim, bimbing, lindungi dan limpahi kami dengan taufik, hidayah, wilayah-Mu. Teguhkanlah, bersihkanlah dan terangi hati kami untuk senantiasa istiqomah melaksanakan perintah dan membela larangan. Jadikanlah kami hamba-Mu yang fitri, bersih dari segala noda dan dosa, serta dapat mengisi lembaran-lembaran kehidupan di masa yang akan datang dengan amal ibadah yang lebih baik kualitas maupun kuantitasnya. Ya Allah, kami rindu dengan Ramadan-Mu yang agung dan penuh berkah. Bahagiakan kami, bahagiakan hati kami, sehatkan jiwa raga kami, lahir batin dunia dan akhirat. Pertemukan kembali kami dengan Ramadan-Mu tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta selamatkanlah kami dari siksa neraka. Dan kita berdoa kepada para pendiri yang sudah lebih awal mendahului kita, semoga mereka semua yang sudah ikut andil membangun masjid ini, untuk wakafnya, ibadah dan lainnya, semoga dari Allah Subhanahu Wa Taala dan keluarga yang ditinggalkannya kita menjadi hamba yang taat atau soleh, semoga ahli kubur lalu dapat ampunan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Mari kita ikuti sholat Idul Fitri dengan penuh kekhusyuan dan menyimak khutbah Idul Fitri yang akan disampaikan khotib. Karena kedua hal tersebut merupakan bagian dari adab dalam mengikuti sholat Id. Demikian informasi dan laporan yang dapat kami sampaikan.
Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Taqabbal minna wa minkum siyamana wa siyamakum ila al-aizin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnata lidul fitri rak'ataini jami'atu rahimakumullah. Silahkan saatnya rapikan, luruskan dan rapatkan. Terima kasih ibu yang di atas bisa menyesuaikan dan kelihatan dari depan. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى وجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira. Alhamdulillah katsira. Wa subhanallah bukratan wa asila.
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Hari ini kaum muslimin muslimat, tua muda, kaya miskin, pemimpin maupun rakyat dari berbagai lapisan masyarakat di berbagai belahan bumi tengah melaksanakan salat Idul Fitri yang diawali dengan ungkapan takbir Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, tasbih subhanallah, dan tahmid alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai anugerah kenikmatan yang tak terhingga yang dianugerahkannya kepada segenap umat, kepada setiap kita, yang diantaranya adalah kenikmatan telah menyelesaikan ibadah puasa sebulan penuh dengan serangkaian ibadah-ibadah lainnya, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial. Allahu Akbar walillahil hamd. Ibadah Ramadan baik di siang hari maupun malamnya, dengan berpuasa di siang hari maupun qiyamul lail atau salat tarawih di malam harinya, termasuk tilawah dan tadarus Al-Quran, mengikuti kajian ilmu-ilmu keagamaan serta ibadah-ibadah lainnya, semua itu telah memberikan kesan mendalam di hati kaum muslimin muslimat. Hal itu karena rangkaian ibadah-ibadah Ramadan ini melibatkan segala potensi manusia, baik jasmani maupun rohaninya, termasuk harta kekayaan yang dimilikinya. Ibadah Ramadan juga telah mengokohkan hubungan individu dengan Rabbnya, hubungan individu dengan masyarakat lingkungannya, bahkan hubungan individu dengan dirinya sendiri. Hubungan-hubungan sedemikian ini begitu penting bagi eksistensi manusia, karena manusia adalah makhluk yang unik, berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya, di mana mereka merupakan makhluk individual, makhluk sosial, dan makhluk bertuhan. Sebagai makhluk individual, dia memiliki tanggung jawab untuk mengendalikan dirinya dengan kekuatan kalbunya untuk tetap istiqomah dalam jalan takwa. Sebab kalbu itulah sebagai pemimpin di dalam tubuh. Perilaku baik dan buruk yang dilakukan tubuh badannya bergantung kepada sehat atau sakit kalbunya atau hatinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan in salahat salahal jasadu kulluh
wa in fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al-Rahul Bukhari. Kata Rasulullah SAW, ingatlah bahwasanya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila daging itu rusak, akan rusaklah seluruh tubuhnya. Ingatlah, yaitu adalah kalbu, hati. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai makhluk sosial, manusia merupakan makhluk yang berkecenderungan untuk bermasyarakat. Sebab dia tidak akan sanggup untuk memenuhi kehidupannya sendirian. Apalagi ketika keamanannya terancam, pasti dia memerlukan bantuan orang lain untuk melindunginya. Karenanya, dia harus bekerja sama dengan orang lain dalam berbagai aspek kehidupannya agar eksistensi hidupnya dapat dipertahankan. Hal ini tergambar dalam Al-Quran, bagaimana perjuangan para pemuda Ashabul Kahfi ingin mempertahankan keimanan mereka sewaktu dipaksa untuk murtad oleh penguasa zalim mereka. Mereka bergabung bersama-sama dalam satu komunitas untuk menyelamatkan diri dengan memasuki gua hingga tidur lelap selama 350 tahun. Ketika mereka bangun, salah seorang dari mereka diminta untuk mencari makanan ke tengah-tengah masyarakat. Ini menunjukkan perlunya manusia bekerja sama dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk bertuhan, manusia secara fitrahnya membutuhkan Tuhan. Hal ini karena ketika manusia akan lahir ke alam dunia, mereka telah bersaksi bersyahadah tentang rububiyah Allah, tentang ketuhanan Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Al-A'raf 172. Kata Allah, ingatlah mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Ayat ini mengisyaratkan bahwa manusia memiliki potensi bertuhan dan memerlukan Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saum Ramadan dengan segala amalan ibadah di dalamnya mengacu pada ketiga dimensi kemanusiaan tersebut. Hal itu dapat dipahami dari keseluruhan aktivitas peribadatan yang dilakukan oleh orang muslim selama bulan Ramadan, baik siang maupun malam harinya. Pertama, pengokohan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Untuk memperkokoh hubungan ini, ibadah Ramadan telah memberikan pendidikan kepada individu manusia, di antaranya melalui tadarus Al-Quran, memahami Al-Quran dalam makna yang luas, yaitu membaca dan mendalami makna-makna ajaran Islam yang terkandung di dalamnya. Melalui belajar bersama para ahli Al-Quran, baik bacaannya maupun tafsirnya. Dengan kegiatan ini, seorang mukmin akan rajin membaca Al-Quran sebagai bacaan ibadah yang berpengaruh pada ketenangan jiwanya. Karena membaca Al-Quran secara teksnya saja merupakan bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ar-Ra'd ayat 28. Allah Subhanahu wa taala menegaskan orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan ingat Allah.
Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram. Dengan belajar tafsir Al-Quran kepada ahli-ahli Al-Quran, termasuk menghadiri dan menyimak ceramah para ustaz selama bulan Ramadan, seorang mukmin akan mampu memperoleh pencerahan tentang bagaimana cara hidup dengan berpedomankan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Shad ayat 29. Al-Quran ini kitab yang kami turunkan kepadamu Nabi Allah Muhammad, yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran darinya. Yang kedua, pengokohan hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam upaya ini, Ramadan telah memberikan berbagai kegiatan ibadah mahdhah. Di antaranya yang dominan adalah berpuasa itu sendiri di siang hari dan qiyamul lail di malam hari dengan salat berjamaah di masjid-masjid. Maka melalui qiyamul lail dan ibadah-ibadah salat, terutama salat 5 waktu dan salat-salat sunnah lainnya, manusia akan merasa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap sholat merasakan kehadiran Allah, merasakan bersama Allah, untuk meluapkan dan mengadukan kepadanya tentang segala kegelisahan, segala masalah, segala ujian dan cobaan, fitnah dan lain-lain. Karena memang demikianlah peranan sholat bagi seorang hamba, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Toha ayat 14. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap hari ada di hadapan kita. Inilah aku, kata Allah. Inilah aku Allah di hadapan Anda. Sembahlah aku melalui seluruh aktivitas hidup Anda, baik dalam urusan rumah tangga, urusan bermasyarakat, urusan berbangsa dan negara, urusan bisnis, urusan bekerja di kantor, urusan pelayanan pendidikan dan lain sebagainya. Cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupan ini wujudnya adalah menjalankan tugas-tugas profesional setiap individu mukmin sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, dan meninggalkan segala yang bertentangan dengan syariatnya. Inilah sebenarnya yang ditekankan pada ujung ayat 180 surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa sebagai hasil yang diharapkan dari proses ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Penyebutan secara khusus tentang perintah salat, wa aqimis salata li dzikri, salatlah untuk mengingatku, pada ayat 14 dari surat Toha di atas itu mengindikasikan bahwa untuk memperkokoh komitmen dirinya dengan Rabb-Nya, Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas harian berupa salat 5 waktu, agar frekuensi mengingat Allah Subhanahu wa taala lebih intensif, lebih sering. Suasana kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang akan memperkokoh ketenangan jiwa, merasa hidup selalu didampingi, diperhatikan oleh Zat yang Maha tahu kebutuhan kita, yang akan memberikan solusi atas segala masalah. Terlahirlah sikap optimis, jauh dari putus asa ketika diguncang oleh persoalan hidup. Sebaliknya, akan merasa yakin akan datangnya pertolongan Allah pada setiap saat dan pada segala tempat. Hal ini sejalan dengan janji Allah Subhanahu wa taala pada surat Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum
wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ayat yang lain Allah menegaskan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Al-Hadid ayat 4. Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kedua ayat itu menegaskan bahwa menolong agama Allah adalah suatu sikap dan tindakan membela agama Allah, mendakwahkannya dan berusaha menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai konteks dan berupaya meninggalkan larangannya. Maka orang yang demikian akan mendapatkan pertolongan Allah berupa keselamatan, rizki, dan solusi atas segala persoalan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala melihat seluruh karya orang tersebut dengan memberinya pahala dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran saum Ramadan juga yang ketiga adalah pengokohan hubungan manusia dengan sesamanya. Ibadah Ramadan telah mendidik individu muslim untuk memperkokoh hubungan dirinya dengan sesamanya dalam berbagai jenis kegiatan. Salah satu yang paling berkesan adalah didikan lapar dan haus melalui ibadah puasa. Dengan puasa diharapkan akan tumbuh kepekaan rasa kepada orang yang kelaparan, sebab dirinya merasa berat menahan lapar selama Ramadan. Untuk merefleksi pekan ini, selama Ramadan Rasulullah SAW menyerukan orang yang berpuasa untuk banyak bersedekah, terutama memberikan berbuka kepada orang-orang yang berpuasa. Bila Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an. Rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Kata Rasulullah, siapa saja yang memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa, dia akan memperoleh pahala orang yang diberi berbuka tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang berbuka puasa itu. Hadis yang lain yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan, akhrajahu Tirmidzi. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pada hadis lain Rasulullah SAW senantiasa menganjurkan individu muslim untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena harta yang demikianlah yang akan dinikmatinya hingga hidup di akhirat, di saat harta yang dimakan dan dipakai di dunia akan langsung habis. Seperti riwayat pada hadis berikut. An Abdullah bin Asy-Syakhir annahu qala, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u alhaakumut takatsur. Qala yaqulu ibnu Adam mali wa hal laka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Syakhir, katanya, saya mendatangi Nabi Muhammad SAW sewaktu beliau membaca ayat Alhaakumut Takatsur. Kata beliau SAW, anak Adam akan mengatakan, hartaku, hartaku. Lalu dikatakan, wahai anak Adam, kamu tidak memiliki harta kecuali apa yang sudah kamu makan sampai habis, atau yang kamu pakai sampai usang, atau apa yang kamu sedekahkan, dan itulah yang akan terus kamu nikmati hingga akhirat, tidak akan pernah hilang. Dua harta, yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai akan habis, lenyap bersama lenyapnya tubuh kita. Tapi ada harta yang abadi, kata Rasulullah, yaitu ma anfaqta, ma tasaddaqta fa amdaita. Itulah harta yang akan kekal, yang akan terus dinikmati hingga yaumil qiyamah. Di samping perintah bersedekah, berinfak dan menunaikan zakat selama Ramadan, beliau juga menganjurkan untuk tidak menyakiti orang lain dengan lisannya dalam bentuk ghibah, namimah, adu domba, menuduh buruk, marah-marah, berseteru dan lain-lain.
menyakiti fisik orang lain, memakan harta yang bukan haknya, karena semua itu merupakan perbuatan zalim, aniaya yang akan membangkrutkan pahala di akhirat nanti. Sebagaimana yang dinyatakan Rasulullah SAW di hadapan para sahabatnya tentang adanya manusia yang akan bangkrut di akhirat kelak, seperti riwayat hadis berikut ini. An Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis? Qalu al muflisu fina man la dirham wa la mata'. Faqala innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma 'alayhi akhadha min khatayahum fa turihat 'alayhi thumma turiha fin nar. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, katanya Nabi SAW bersabda, tahukah kalian orang yang bangkrut? Jawab para sahabat, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki uang, tidak memiliki perhiasan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, tetapi dalam keadaan dulunya waktu di dunia pernah mencaci si anu, memfitnah, menuduh buruk si anu, memakan harta si anu, menumpahkan darah si anu, dan pernah memukul si anu, maka diberikanlah kepada si anu sebagian dari pahala kebaikannya, dan diberikan kepada si anu sebagian dari pahala kebaikannya, mungkin dari pahala salatnya, mungkin dari pahala zakatnya, mungkin dari pahala saumnya. Lalu jika pahala-pahalanya sudah habis semua, sebelum dia memenuhi kewajibannya untuk menebus dosa-dosa kejalimannya, karena masih banyak orang yang menuntut, sebab masih banyak orang yang dianiaya dulu waktu di dunia, maka dosa-dosa mereka yang dianiaya itu akan ditimpakan kepadanya, maka dia menjadi banyak dosanya, sementara pahalanya sudah habis, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dari paparan di atas dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, rangkaian ibadah puasa di bulan Ramadan dapat mendekatkan diri muslim kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya melalui tilawah dan tadarus Al-Quran, melalui sholat malam, dan melalui i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, sehingga kokohlah komitmennya dengan perintah-perintah Allah untuk istiqomah menjalankannya, dan kokoh pula komitmennya untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rangkaian ibadah puasa di bulan Ramadan juga dapat memperkokoh hubungan individu mukmin dengan sesamanya melalui bersedekah, saling berbagi, saling menjaga lisan dari marah-marah, adu domba, dari ghibah, fitnah, dan lain sebagainya, sehingga akan terbentuklah keharmonian hidup dengan sesama. Yang ketiga, rangkaian ibadah puasa Ramadan akan membersihkan dosa-dosa individu muslim terhadap Allah SWT dan dosa-dosanya terhadap sesamanya. Dan yang keempat, kebiasaan-kebiasaan baik di bulan Ramadan sepatutnya akan terus berlanjut di bulan-bulan selanjutnya sebagai wujud ketakwaannya kepada Allah SWT yang akan menghantarkannya menuju kehidupan bahagia dunia maupun di akhirat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala idhami ni'amihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fattaqullah
ibadallah haqqa taqwa wastamsiku minal islami bil qurwatil wuthqa wa'lamu anna ajsadakum 'alan nari la taqwa inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Marilah kita memohon kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim radallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Ghaffar, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, segala dosa ibu bapa kami, segala dosa guru-guru kami, segala dosa pemimpin-pemimpin kami, segala dosa saudara-saudara kami, segala dosa orang-orang mukmin dan mukminat, dosa-dosa orang muslim dan muslimat, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat. Allahumma hafidhna bihifdika. Ya Allah, jagalah diri kami dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Jagalah diri kami dari segenap malapetaka yang menimpa. Jagalah diri kami dari segala kesulitan-kesulitan hidup yang mendera. Jagalah diri kami dari segala kegelisahan-kegelisahan yang terus menghantam diri kami. Gantilah dengan jalan kemudahan dalam segala aspek kehidupan kami. Wa waffiqni waliya amrina. Berikan taufik hidayah kepada para pemimpin kami. Jadikanlah mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang saleh, pemimpin-pemimpin yang cinta kepada rakyatnya, pemimpin-pemimpin yang membangun komitmennya dengan Allah Subhanahu wa taala, pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah, pemimpin-pemimpin yang senantiasa berlindung kepadamu ya Rabbana, pemimpin-pemimpin yang senantiasa mencintai rakyatnya. Wa walli ahdihi lima tuhibbu wa tarda. Kemudian juga ya Allah, jadikanlah mereka melakukan sesuatu yang dapat mengundang ridha-Mu ya Rabb, yang dapat mengundang cinta-Mu ya Rabb. Wahfadz biladana al-amna wal amana was salamah. Ya Rabb, jagalah negeri kami tercinta Indonesia. Selamatkan negeri kami ya Rabb. Jagalah keamanan, kenyamanan negeri kami ya Rabb. Jadikan rakyatnya sejahtera lahir dan batin ya Rabb. Jadikanlah negeri-negeri yang Engkau ridhai, yang senantiasa Engkau berikan ampunan kepada mereka, dan sejahterakanlah seluruh rakyatnya. Wal islama, jagalah keislaman kami ya Rabb. Jagalah ketakwaan kami ya Rabb. Jagalah kesalehan kami ya Rabb. Wansur al-mujahidina ala hududi biladina. Tolonglah para pejuang di negeri-negeri kami ya Rabb. Para pejuang di seluruh negeri kaum muslimin ya Rabb. Wabil khusus di Palestina ya Rabb. Selamatkan negeri Palestina ya Rabb. Merdekakan Masjid Al-Aqsa ya Rabb. Merdekakan Masjid Al-Aqsa dan Palestina ya Rabb. Merdekakan ya Rabb mereka, berikan kenyamanan, kedamaian yang mereka. Selamatkan mereka dari rasa lapar. Selamatkan mereka dari segala kejahatan-kejahatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Wansurir ru'ba fi qulubi a'daina. Berikan rasa takut pada hati-hati para musuh-musuh kami ya Rabb. Musuh-musuh Engkau ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami meminta kepadamu segenap kebaikan yang senantiasa diminta oleh hamba-hambamu, yang senantiasa diminta oleh Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adha minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berlindung kepadamu ya Rabb dari segala kejahatan makhluk-makhluk-Mu ya Rabb, dari segala kejahatan yang diminta oleh hamba-Mu, yang diminta oleh Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai ampunan,
Fa'fu anna, ampuni, maafkan segala dosa dan kesalahan kami. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami memohon kepadamu, sejahterakan hidup kami lahir batin fid dunya wal akhirah. Allahumma mdud alaina sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, tutuplah aib kami ya Allah. Tutuplah kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Cukupkanlah segala kebutuhan kami ya Allah. Tutuplah kekurangan-kekurangan ibadah kami ya Allah, sehingga kami akan merasakan kesejahteraan, ketenangan fid dunya wal akhirah. Allahumma aslih lana niyata wal dzurriyyata wal azwaj wal aulada. Ya Allah, perbaikilah niat kami, perbaikilah keluarga kami, perbaikilah pasangan hidup kami, wal aulada, perbaikilah anak cucu kami. Allahumma ja'alna hudatan mahdiyyin. Jadikanlah kami dan mereka menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk darimu ya Rabb, dan orang-orang yang senantiasa akan memberikan petunjuk kepada sesamanya ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li lakum. Silakanlah bersalam-salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat kamu tidur wae. Ya, salah.